Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Resti, NIM 90101802. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan pemahaman materi dari tugas fikih muamalah kontemporer yang berjudul Rahen. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan saya bahas yaitu yang pertama definisi atau pengertian rahen, yang kedua dasar hukum rahen, yang ketiga rukun dan syarat rahen, yang keempat ialah pemanfaatan barang rahen, dan yang terakhir ialah implementasi rahen dalam LKS Lembaga Keuangan Syariah. Nah, yang pertama itu saya akan membahas apa itu rahen. Secara bahasa, rahen diartikan sebagai tetap dan abadi. Dikatakan juga bahwa rahen berarti penahanan atau tertahan. Menurut Al-Qurtubi, rahen adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai jaminan dari orang yang berutang sampai pihak pengutang melunasi utang tersebut. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS pasal 20 ayat 14, rahan atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan. Kemudian dalam rahan, pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan apabila pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila hasil uang penjualan lebih dari jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang. Jika kurang, maka pengutang harus menambahi agar utang tersebut terbayar lunas. Adapun dasar hukum rahen yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan kamu bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Nah, maksudnya adalah jika kita dalam perjalanan, yakni sementara itu kita mengadakan utang piutang, sedangkan kita tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan atau barang gadaian yang dapat memperkuat kepercayaan seseorang. Kemudian terdapat pula hadis riwayat Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu. Beliau menjadikan baju perannya sebagai jaminan utang tersebut. Kemudian terdapat pula hadis riwayat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan pembayaran, dengan membayar, dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar. Kemudian terdapat pula hadis riwayat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gadai tidak menutup pemiliknya yang menggadaikannya. Ia memiliki hasilnya dan wajib menanggung kerusakannya. Adapun rukun dan syarat rahan ialah yang pertama rukun rahan, yaitu yang pertama rahin, yang kedua itu penerima gadai atau disebut dengan murtahin, yang ketiga yaitu barang jaminan atau marhun, yang keempat yaitu utang atau marhum bihi, dan yang kelima ialah ijab dan kabul. Kemudian syarat rahan. Syarat rahan ialah yang pertama, syarat bagi pihak yang berakad, yaitu mestilah harus berakal balik
tidak dalam paksaan atau terpaksa cakap hukum. Jadi bagi anak-anak yang di bawah umur atau orang gila tidak diperuntukkan dalam melakukan akad tersebut. Kemudian syarat sigat atau akad. Nah, akad tidak terikat dengan syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian di masa mendatang, yaitu menurut ulama Hanafiyah. Akad rahan yang terikat dengan suatu syarat, misalnya pembeli mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau memberi barang tertentu miliknya. Akad yang digantungkan dengan sesuatu kejadian di masa mendatang, misalnya akad rahan berlangsung selama tidak turun hujan. Kemudian syarat hutang, yaitu utang adalah hak yang harus dibayar. Yang kedua, jumlah utang dapat ditutupi dengan nilai barang yang digadaikan. Nilai utang tidak boleh lebih dari nilai barang yang menjadi jaminan. Kemudian hak utang harus jelas. Selanjutnya syarat terkait yang digadaikan, yaitu barang yang dijaminkan harus ada dan nyata. Selanjutnya barang yang bernilai halal dan dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta tidak menimbulkan kerusakan. Kemudian barang merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Barang tidak mudah rusak dan tahan lama, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan, dan sebagainya. Barang yang dijaminkan harus dapat diperjualbelikan, serta barang harus utuh dan tidak boleh berpisah-pisah. Nah, itulah tadi rukun dan syarat. Selanjutnya yaitu pemanfaatan barang rahan. Nah, pihak yang menggadaikan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabila berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik itu kendaraan, tempat tinggal, dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Kemudian ulama Malikiyah lebih ekstrim, berpendapat pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan penerima gadai membatalkan gadai. Menurut mereka memang hak barang di tangan penerima gadai, tapi ia juga memiliki kewajiban untuk mengembalikannya nanti. Kemudian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pihak pemilik barang berhak atas manfaat barang miliknya. Apa yang dihasilkan dari barang gadaian juga menjadi hak pemilik barang. Selanjutnya pihak penerima gadai. Nah, menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima barang gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Selanjutnya, menurut ulama Malikiyah berpendapat apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan untuk mensyaratkan, maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai tersebut utang jual beli. Bila utang tersebut adalah akad kar, maka tidak boleh. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik debitur atau orang yang berutang. Miliknya lah keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugiannya. Adapun pihak yang menerima gadai, yaitu
Selanjutnya pihak yang menerima gadai menurut ulama Hambali berpendapat apabila barang gadaian merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan. Karena barang gadaian dan apa yang dihasilkannya adalah milik pihak yang menggadaikan. Apabila barang gadaian membutuhkan perawatan dan pemeliharaan seperti binatang ternak, maka pihak penggadai boleh memanfaatkannya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya rahan atau gadai ditunggangi dengan sebab nafkahnya apabila digadaikan. Susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkahnya apabila digadaikan. Bagi yang menungganginya wajib dan meminum susunya wajib memberi nafkah. Selanjutnya ialah implementasi rahan dalam lembaga keuangan syariah atau LKS. Rahan merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentalnya yang mendesak. Bank syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan. Selanjutnya, rahan menjadi produk pelengkap, artinya produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah, bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Biaya yang dipungut dalam akad rahan adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama rahan dengan pegadaian konvensional adalah sifat bunga pada gadai konvensional yang biasa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan pada akad rahan biaya hanya sekali dan ditetapkan di muka. Adapun praktik rahan pada lembaga keuangan syariah atau LKS ialah salah satunya adalah bank syariah, di mana skema atau alur pembiayaan dari bank syariah yang menggunakan akad rahan ini pastinya nasabah menyerahkan jaminan kepada pihak bank, kepada pihak bank, yaitu dalam hal ini bank syariah. Kemudian antara bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan anggungan diterima oleh pihak bank syariah ini, maka bank syariah akan mencairkan pembiayaan tersebut. Setelah itu, nasabah melakukan pembayaran kembali. Nah, itulah tadi pemahaman materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.